Ya, Mister, Mister, baru ya. baru join ya? Oh iya. Ya, Oke, dari mana asalnya kalau boleh tahu, Mister? saya dari Jakarta, Mister. Oh, dari Jakarta. Oke, tuh boleh buat apa, Mister Ya, Bastian? untuk ini aja, Mister, latihan TOEFL karena waktu itu sempat tes TOEFL nilainya 400, cuman turun lagi, sekarang makin turun gitu. Jadi kayaknya harus memperbaharui lagi deh. Memperbaharui lagi. Oke, baik, Iya. Mister. Kalau boleh tahu kesibukan apa, Mister? Pegawai swasta, Mister. Bagi Mister, asli Jakarta memang. Iya, betul. Jakarta Timur, Utara, Barat? Jakarta Timur, Mister. Oh, Jakarta Timur. Oh, iya, oke. Iya. Oke, baik, Mister Bastian, terima kasih ya. Thank you udah join di kelas. Semoga Sama-sama. semoga bisa eh, mendapatkan ilmunya nanti, insya Allah ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik, teman-teman kita mulai. Saya share screen-nya dulu ya. Bentar, salah. Hmm, Oke. Kita mulai dari Miss Anissa. Silakan, Miss Anissa nomor 16. Halo, cek Miss Anissa. Halo, cek, Nomor cek. 16, Bravo. Oh iya, Bravo, oke. Bravo, kenapa pilih Bravo dan harusnya seperti apa? Karena pasangannya rather than, bukan rather of. Oke, berarti di situ kita gantinya apa? Can be used rather than, of. Bentar. The word sure can be used rather than, bukan, sir. Bukan, karena off-nya itu nggak digarisbawahi, artinya off-nya benar. Berarti itu yang akan menjadi, berarti itu yang akan menjadi acuan buat membenarkan kata yang ada di B, bravo. Nah, off itu pasangannya adalah instead. Nah, Okay. itu sering. Jadi instead of. Oke, gitu ya. Oke, baik. Thank you. Next, Miss Wiwik, nomor 18. 17, Mister. Gimana, 17. Miss? 17 ya? 17. Iya. Maaf. Charlie. Charlie, oke. Charlie harusnya jadi apa? Mister. Measure. Kenapa harus jadi measure? Penyetaraan verb dengan collect. Oke, betul sekali. Jadi measure itu harus dijadikan verb satu yang tambahkan dengan s untuk menyetarakan antara measure dengan collects ya, karena ada n yang menghubungkan keduanya. Jadi harus setara. Oke, thank you. Nomor 18, Mr. Dayan. Nomor 18 C. Oke, Charlie harusnya apa, Mister? Harusnya in mid of 1960 relay not only television. No, bukan. Salah, bukan Charlie. Yang salah adalah delta. Kenapa delta yang salah? Jadi, di sini kan teman-teman lihat nih, di delta itu ada but to. Kemudian di sini ada not only, ya. Not only itu pasangannya bukan but to, tetapi but also. Oke, betul. Jadi harusnya delta diganti menjadi but also. Itu pasangannya. Dan itu permanen ya, nggak boleh diganti. Oke, delta. Oke. Thank you. Next, nomor 19, Mr. Bastian. Halo, Mr. Bastian, Ya. nomor 19. Nomor 19. D. Delta? Delta. Oke, kenapa delta?
Seharusnya kayaknya dia waterfall, bukan waterfalls. Oke, apa yang membedakan antara waterfall dengan waterfalls? Jamak kayaknya, Mister. Iya, jamak sama iya. Kenapa dia harus tunggal? Kenapa nggak boleh jamak? Kurang paham, maaf, Mister. Oke, Mr. Bastian. Baik, yang salah adalah alfa. Kenapa alfa yang salah? Jadi gini, teman-teman. Di sini kan lagi-lagi ini double subject ya. Di sini ada it. Di sini sudah ada subjeknya, national park. Satu kesatuan ini dari Yosemite ya, Yosemite National Park itu subjek nih. Nah, kalau sudah ada subjek, artinya kita nggak butuh subjek lagi. Loh, kok ini ada it lagi? Berarti itnya kita coret. Buang aja itnya ini, nggak penting. Gitu ya. Nggak boleh double subjek. Cukup satu aja. Begitu ya. Jadi alpha. Thank you. Next, nomor 20, Miss Anissa. 20 Bravo harusnya based on. Oke, Based mainly on. Kenapa harus based? Karena dia pasangannya based on, bukan basing on. Oke, betul sekali ya. Jadi basing, nggak ada basing ya, tapi best ya, best mainly on. Oke, very good. Nomor 21, Miss Wiwik. Charlie harusnya Examine. Tanpa ide. Tanpa ide, examine aja. Nomor 21, examine aja. Tanpa D, examine aja, tanpa D. Oke, baik. Salah ya, bukan Charlie. Tapi delta. Iya, ingat teman-teman. Ini tuh kalau bisa dibilang soal bonus ya. Kenapa soal bonus? Karena satu, ini ada modal emas. Ada modal emas muncul. Kalau ada emas atau modal, itu nggak boleh ketemu dengan tu. Jadi tunya kita buang, coret. Harus ketemu dengan verb 1 langsung. Nggak boleh ketemu tuh misalnya can to, must to, will to, nggak boleh. Harus ketemu dengan kata kerja bentuk pertama. Begitu ya. Jadi to-nya dibuang. Iya. Nah, karena gitu. rasanya kayak Mas Puji, kayak benar gitu loh. Mungkin karena sering ngedengar itu ya. Iya. You must to go atau you must to ya. Itu kesalahan yang umum yang kesalahan umum sehingga menjadi kebiasaan dan familiar di telinga gitu ya. Sehingga ketika menemukan hal yang sama seolah kita menganggap itu benar padahal salah gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya nomor 22. Oh, ini ada Muhammad. Sebentar ya. Halo, cek Muhammad Rizky. Apa dulu? Baru join kayaknya. Halo, Muhammad Rizky. Mr. Muhammad Rizky. Mr. Rizky ya. Halo, cek. Halo, Mr. Rizky. Mr. Rizky, masih ada? Ya, gimana Pak? Oh ya, Mr. Rizky baru join hari ini ya? Iya. Oh ya, oke. Mr. Rizky asal dari mana? Dari Kabupaten Tasik. Oh, dari Tasik. Oke. Mr. Rizky, TOEFL-nya buat apa kalau boleh tahu? Buat kedinasan. Buat kedinasan. Oke. Iya. Sekarang kesibukan apa, Mr. Rizky? Latihan soal aja sih, belajar gitu. Oh ya, enggak maksudnya kerjanya di mana atau masih SMA kelas 12. SMA kelas 12. Skor terakhir TOEFL berapa? Ya. Terakhir 360-an. Oke, 360-an. Oke, target?
Target 500? Halo, Mr. Rizky? Oke, baik. Selamat bergabung di kelas Bedah TOEFL ya. Semoga bisa menikmati materinya dan dapat ilmunya. Saya lanjut ke tadi terakhir Miss Wiwik, berarti Mr. Dayan, nomor 22. Halo. Untuk Ya, nomor 22, Bravo. Bravo. Oke. Kenapa pilih Bravo? Harusnya? Objektif. Objek. Oke, baik. Salah ya. Ini sudah benar. Who publish, sudah betul. Yang salah adalah alpha. Ya. Harusnya ini terbalik nih, ya. Harusnya price writer. Kenapa harus price writer? Karena writer ini kata benda, kemudian price ini kata sifat. Berarti harus dibalik. Kata sifat itu mendahului kata benda. Seperti itu ya. Oke. Thank you. Next, Mr. Bastian. Nomor 23. Kalau nggak salah C, neither. Mestinya dia either. Harusnya Either able to digest. Oh, oke, baik. Neither itu kan maknanya ini ya, negatif sebenarnya ya. Jadi di sini jawabannya Charlie, betul. Karena maknanya di negatif, jadi kita ganti jadi not aja. Jadinya not, bukan iya. Jadinya not, bukan justru ganti ke either gitu ya. Oke, baik. Oke, baik. Thank you. Next, Mr. Rizky, silakan dijawab nomor 24. Mungkin untuk saya lewat aja dulu, Pak. Soalnya emang baru awal aja sih, baru pertama kali gitu. Jadi ngikut dulu aja gitu. Ya. Oke, baik, Mister. Berarti ngedengerin aja dulu di awal ya. Ya. Atau saya aja. Oh, iya. Bentar, Mr. Dayan ya. Kembali lagi ke yang pertama. Ya. Jadi sesuai urutan lagi. Ya. Miss Anissa. Nomor 24 ya, Sir? Iya, betul. 24 alpha. Harusnya aktris, karena menyesuaikan dengan komposer, konduktor, dan arranger. Oke, kenapa nggak aktor? Karena Eva Jessy itu cewek ya. Oke, betul sekali. Good, very good. Jadi jawabannya adalah aktris ya, karena di sini kita mengacu ke Eva Jessy, itu perempuan. Tahu dari mana? Ini ada kata her, berarti perempuan. Dan di sini kenapa harus aktris? Karena menyetarakan konduktor, arranger, dan juga composer. Very good. Thank you, Miss Anissa. Next, Miss Wiwik, nomor 25. Maybe delta. Delta? Oke. Harusnya? Every person. Tanpa Kenapa harus person? Kenapa harus person aja tanpa S? Karena kalau every person menunjukkan tunggal ya. Kalau person kan seperti itu dia lebih ke jamak lagi. Oke, baik. Betul. Jadi jawabannya delta ya. Betul, delta. Alasannya gini teman-teman. Kalau ada kata every ya, itu harus ketemu dengan bentuk jamak. Nggak boleh bentuk harus bentuk tunggal ya, nggak boleh bentuk jamak. Misal, every book, kita nggak boleh mengatakan every books, nggak boleh. Atau every children, nggak boleh, harus every child. Intinya, every itu ketemu dengan benda yang tunggal. Jadi kalau misalnya penggunaan kata every itu harus untuk singular, berarti misalnya kan kayak every person. Nggak boleh every people. Iya. Every person yang benar. Iya, betul, every person. Nggak boleh. Kalau sampai every people, typo itu. Bukan lagi typo, tapi salah struktur. Oh. Iya.
Tapi sering digunakan dalam apa dialog atau gimana ya? Pembicaraan gitu kan biasanya. Kalau For every misalkan people, like, biasanya for begitu. every people. Nah, kalau misalkan ada yang menggunakan seperti itu, berarti belum begitu paham dengan struktur ya. Karena orang yang di akademik ya, orang yang berbahasa Inggris di lingkungan akademis itu tuh pakainya yang formal. Nah, itu tuh yang formal. Kalau ada yang seperti itu diterima di kalangan kita boleh aja, tapi mohon maaf di kalangan akademis itu nggak boleh, nggak diterima, itu tertolak gitu. Baik itu writing, speaking, gitu ya. Ya, baik. Thank you. Nomor 26, silakan Mr. Dayan. Untuk nomor 26 C, karena ini humid itu kan kata sifat, humidity itu kata benda. Kalau di bahasa Indonesia kan humid itu lembab, kalau humidity itu kelembapan. Jadi harusnya diganti jadi humidity begitu? Iya. Oke, baik. Oke, kalau Mister menjawabnya itu dianalisis dari segi arti gitu ya, dari segi makna. Oke, nggak masalah sebenarnya. Cuman khawatirnya kalau kebanyakan nanti menganalisisnya dari segi makna itu waktunya kebanyakan. Jadi kalau segi struktur ini gampang banget teman-teman. Ketika ada dua preposisi seperti ini, ada of, kemudian ada in gitu ya, artinya diapit oleh dua preposisi, maka di tengah-tengahnya itu pasti kata benda, enggak mungkin kata sifat dan apapun, pasti kata benda begitu ya. Nah, itu dari segi struktur. Jadi humid pasti humidity begitu ya. 20, thank you. 27. Oh ya, sebelum menjawab untuk nomor 27, ini bagiannya Mr. Bastian. Mohon maaf, saya lupa tadi nyampein di awal. Dari kata almost, ini garis bawahnya kurang ya. Dari almost sampai destroy harusnya ya. Gitu. Ya. Oke. Bukan di almost saja, tapi sampai destroy. Silakan Mr. Bastian dijawab. Nomor 27. Bravo. Harusnya? Kalau dia enlarge-nya udah ada ed, rebuild-nya dia... Ada juga. Saya agak-agak lupa, Mister, untuk rumusnya. Rebuild it juga kalau nggak salah ya, atau... Nah, di sini kan enlarge itu verb 3 ya. Terus rebuild itu juga udah verb 3. Verb 2-nya apa? Rebuild. Pakainya bukan T, tapi T. Pakai D. Kalau bukan ed ya tapi ya. Bukan. Jadi build itu sudah bentuk ketiga. Bentuk pertamanya apa? Build. Pakai D, bukan T. Iya, bedanya tipis memang. Tapi ini udah benar, bravo ya. Ini udah setara. Yang salah tuh alpha. Ya. Harusnya almost destroyed. Kenapa di sini destroy? Karena ada by, artinya diserang gitu ya. Hampir diserang. Berarti butuhnya makna pasif. Makna pasif berarti verb 3. Destroyed oleh. Seperti itu ya. Baik. Thank you Mr. Bastian. Next nomor 28 Miss Anissa. Nomor 28 Charlie kayaknya. Charlie, oke. Harusnya? Harusnya hate. Harusnya hate. Oke, kenapa harus hate? Karena nyamain sama direction sama rate of descent. Oh, oke. Baik. Jadi menyamakan antara rate. Berarti kata benda ya? Kata benda ya. Oke, baik. Jadi jawabannya betul. Yang salah itu Charlie. He harusnya hate. Butuh kata benda untuk menyetarakan kelas katanya, yaitu kata benda, direction, dan juga rate. Oke, thank you. Very good. Next, nomor 29, Miss Wiwik. Alpha. Oke, alpha. Oke, kalau alpha harusnya seperti apa? Bentar, Mister. Oke. Lagi ya. One tail itu apa bisa one tail?
Gimana, Miss? Bravo. Bravo, kenapa? One? Ragu One, ini saya. one One pair? pair. Iya. One pair-nya Iya. udah betul. Oh, Sepasang gitu ya. iya. One pair, udah benar. Nah, yang salah apa nih? Yang salah alpha. Kenapa? Di sini ada kata kerja lagi Alpha, nih, benar. where. Ini ada where lagi nih. Sementara kan di sini Where. sudah ada kata kerjanya to is. Artinya kita nggak butuh kata kerja lagi karena nggak ada conjunction. Berarti gimana nih caranya? Berarti the answer to where. Jadi untuk dancer balik, dancer balik untuk menggunakan gitu ya. Jadi to where. Iya. Oke, baik. Thank you. Ragu. Iya, berapa udah bener ya? Iya. This week one pair. Next nomor Iya. terakhir. Iya, tadi jawaban saya alpha. Oh, jawabannya tadi Saya alpha. ragu gimana? Oh, Iya. Tapi ragu ini maksudnya. oh iya, oke. Iya, lanjut. Mister. Oke, baik Miss. Thank you Miss Wiwik. Oke, ini ada yang join lagi satu orang. Ini masih proses. Bentar ya, saya sapa dulu. Oke, halo. Mister. Ini udah join belum ya? Oke. Oh, belum. Saya. Mister Dayan ya? Oke, silakan Mister Dayan. Nomor 30. Nomor 30D. Harusnya kan talk and think like human. Kenapa harus like? Karena kalau like itu untuk di awal di awal kalimat. Di awal kalimat. Kenapa? Iya. Oke. Baik. Jadi like dan alike kalau jadi di sini kan karena di sini ada kata benda di belakangnya berarti harus menggunakan like aja bukan alike. Alike nggak boleh diikuti oleh kata benda. Oke, thank you Mr. Dayan. Nah, ini ada Mr. Aditya. Halo Mr. Aditya. Halo. Halo Mr. Aditya. Oh ya, sorry. Mr. Aditya, asalnya dari mana? Dari Jakarta. Oke, Jakarta. Tujuannya buat apa, Mister? Untuk ambil S2. Untuk ambil S2. Ini pertama kali join ya? Iya, betul. Oke. Sekarang fokus ke S2 aja atau kerja apa gimana? Saat ini masih kerja. Masih kerja di Jakarta? Gimana? Iya, di Jakarta. Aslinya emang Jakarta gitu ya? Aslinya Jakarta. Oke, terakhir apa namanya? Terakhir skornya berapa? Skor terakhirnya berapa? 470-an kalau nggak salah. 470 atau 490 saya lupa. Target? Waktu itu sekitar 2017 saya ambil. 2017. Target berapa? Target sih kalau bisa 500 ya minimal. Target 500 berarti tinggal sedikit lagi ya? Okay. Iya. Baik. Mohon arahan dan bimbingannya ya, Mister. Iya. Oke, siap. Insya Allah ya. Nah, ya, karena Mister ini mungkin pertama kali join, baru gabung juga di grup, jadi soal kelasnya itu dimulai 4:30 ya, 4:30 sampai ya 4:30 itu soalnya dikirim, teman-teman juga termasuk Mister Rizky ya yang baru join juga hari ini dan Mister Bastian. Soalnya itu di-share, saya share di grup itu jam 16.30, pembahasannya jam 17.00. Nanti linknya juga saya share sekitar jam 17.00. Nanti langsung join dan akan kita bahas soalnya sekitar 15-an ya. Nah, kebetulan hari ini bentuknya yang seperti ini ya, error analisis. Nanti ada juga bentuk yang lainnya tuh yang titik-titik ya. Kan memang ada 2 skill ya untuk di structure, 2 bentuk soal di structure. Nah, kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, silakan langsung ditanyakan aja. Karena sekarang kelasnya udah beres atau soalnya udah selesai dibahas, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silakan disampaikan. Kalau ada yang punya pertanyaan, silakan. Atau belum ada? Kalau belum ada pertanyaan, kita bisa cukupkan. Mister, saya mau tanya. Oh ya, boleh silakan. Untuk basic structure ini kita, kalau saya yang nggak begitu pengalaman dalam bahasa Inggris, boleh minta infonya nggak? Yang harus saya pelajari selain verb atau yang lain itu apa aja ya untuk di structure ini? Oh iya, bagi teman-teman yang mungkin masih merasa kurang ya di basic, tolong teman-teman bisa belajar tentang
pertama itu kelas kata penting banget, itu dasar banget ya, teman-teman harus pahami itu, nggak boleh enggak, kalau enggak susah buat nganalisis soal nanti. Jadi kelas kata itu ada 8 aslinya, tapi cukup 7 aja karena yang satunya itu bisa dikatakan it's not important ya. Jadi satu tuh kelas kata, kata sifat, kata benda, kata keterangan, kata kerja, kata ganti atau pronoun, preposisi, dan juga conjunction. 7 itu wajib dikuasai. Itu yang paling utama. Kemudian kedua, setelah itu teman-teman harus tahu yang namanya phrase, ya, frase dalam bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya teman-teman harus tahu yang namanya kalimat, struktur kalimat, komponen kalimat, termasuk nanti jenis-jenisnya. Kalimat verbal dan non-verbal itu harus paham banget. Kalau misalkan teman-teman masih lemah di situ, nanti bakalan keteteran sendiri kalau ngerjain soal TOEFL. Minimal di awal sebagai pemahaman atau sebagai skill dasar itu dulu. Karena masih banyak skill lanjutannya sebenarnya, tapi di awal harus paham dulu. Ya, bagi teman-teman yang merasa masih kurang di basic. Begitu ya. Gitu Mr. Bastian? Baik, Mr. Yes, thank you. Oke, sama-sama. Baik, teman-teman, ada lagi pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa cukupkan kelas kita untuk sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah join sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan insya Allah kelasnya tetap besok ya. Kita lanjutkan jam yang sama 16.30 dan pembahasannya 17.00. Jam berapa besok? Share soalnya 16.30, pembahasannya 17.00. Oke, baik, itu aja mungkin teman-teman. Saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Baik, see you tomorrow. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mister. Sama-sama. Halo, Mister Ardi. Oh iya, halo Mister Aditya. Gimana Mister? Ya, Mister. Maaf, saya baru pertama kali, baru join tadi sore registrasi. Mau tanya, berarti ini gimana ya, Mister? Simulasinya? Kita akan masuk 10 sesi dengan waktu setiap jam 16.30 ya, Mister? Gitu ya? Iya. Atau gimana? Iya, Mister kan baru ambilnya 10 pertemuan ya? 10 kali tes ya? Iya, yang paket D ya, 175.000 itu. 100 berapa? 175 ya? Oh iya, benar. 175 kalau nggak salah, iya. Itu berarti Mister Aditya tuh punya jatah atau kesempatan buat ikut kelas di sini itu sebanyak 10 kali pertemuan. Nah, pertemuannya itu setiap hari ya, karena ini bulan puasa, jadi Sabtu sama Ahad juga kita adakan untuk apa? Ngejar kelasnya agar beres sebelum sebelum Lebaran gitu ya. Nah, besok kita mulai lagi. Besok kita tetap adakan soalnya ya, tetap adakan kelasnya dari jam 16.30 ya. Mister? Ya, halo Mister. Iya, Mister, maaf. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya, ini tiba-tiba mati soalnya. Oh, oke. So, gimana ya, Mister? Boleh kasih tahu overview mengenai programnya seperti apa ya? Jadi saya menyesuaikan dengan jadwal kerja saya soalnya. Oh ya, untuk sekarang itu kita mulainya, jadwal kerjanya tiap hari pasti nggak apa ganti-ganti shift? Sebenarnya kalau untuk jam kerjanya setiap hari full ya, Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5.
Oh, jam 8 sampai jam 5 sore ya. Nah, oke, berarti kelasnya itu dimulai jam 16.00. Kemarin sebenarnya jam 5. Kemarin sebenarnya jam 5 dimulainya itu ya. Cuma karena ada beberapa permintaan dari teman-teman yang lain, katanya kalau jam 5 itu udah mepet buka puasa, butuh persiapan. Oke, kita majukan sedikit. Kita masukkan jam 16.30, tapi itu masih di share soalnya aja, masih proses mengerjakan soal. Nah, nanti pembahasannya itu jam 17.00. Jadi kalau misalkan Mister itu nggak sempat ngerjain soalnya, atau misalkan sempat ngerjain soalnya, silakan dikerjakan dulu. Nanti pembahasannya itu jam 5 gitu. Kalau misalnya nggak sempat, nggak apa-apa. Nanti tinggal join di kelas saja. Oke. So, Mister, sama ini mau tanya, kalau ini berarti periodenya berapa lama ya? Sampai nanti saya siap untuk ujian? Atau bisa ujian dari sekarang? Coba-coba tes dulu. Boleh. Hasilnya berapa? Boleh. Jadi nggak harus nunggu kelasnya beres baru tes ya. Bisa tes mulai misalnya sejak pembelian kelasnya, registrasinya, udah selesai minta linknya, kerjain supaya nanti tahu kelemahannya di mana, supaya nanti bisa dikonsultasikan di kelas. Betul. Oh, aku nih kelemahan saya di sini nih, bla bla segala macam gitulah. Jadi biar jangan sampai nunggu dulu selesai kelasnya baru mau tes, jangan. Iya. Oke, berarti kalau gitu bisa saya kerjakan sekarang ya hari ini. Ya, betul, kerjakan dulu supaya nanti bisa dapat kendalanya di mana gitu. Iya, betul. Kemudian ini Mister, sesinya itu kita berapa kali ya dapatnya ya? Kalau saya beli paket yang 175.000. Berarti 10 kali kayak kalau nggak salah. 10 kali dihitung dari hari ini atau baru besok Mister? Berarti 10 hari ke depan gitu. Apanya nih? Untuk kelasnya atau apanya nih? Iya, untuk kelas dan diskusinya. Oh, berarti dimulai join hari ini berarti? Iya, baru join hari ini. Sore yang tadi. Iya, berarti mulai hari ini. Berarti hari ini join selama, misalkan join hari ini berarti 1, besok sampai seterusnya berarti. Sampai 10. Oh, oke. Oke, kan saya baru tadi justru join pas di ending tuh. Boleh nggak ada? Ya nggak apa-apa. Berarti nggak apa-apa. Berarti nanti kedepannya ikut aja. Berarti hitungannya belum ada. Mulai besok berarti. Oh ya udah, boleh. Soalnya saya baru join, baru tahu skemanya seperti ini. Berarti besok saya tinggal standby di 16.30 untuk menunggu soalnya. Saya kerjakan 17.00. Kita mulai pembahasan sampai 17.30 ya Mister ya, gitu. Iya, betul. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih banyak Mister informasinya. Oke, sama-sama Mister Aditya. Ya, selamat berbuka. Yuk, assalamualaikum. Oke, thank you. Waalaikumsalam.